Saudara-saudari terkasih, pasti kita pernah menyaksikan tayangan di televisi atau juga malah memainkannya sendiri, permainan tebak wajah. Biasanya ditampilkan gambar sepotong dari bagian wajah seseorang. Mungkin bagian mulut dan hidung miring. Kemudian kita mulai menebak-nebak, wah ini mulutnya siapa ya, hidungnya siapa ya. Memori kita tentang kaitan dan gambar keseluruhan orang itu mulai muncul. Biasanya tidak bisa tepat, langsung, tapi ada yang sangat cepat. Kemudian kalau satu bagian tidak bisa tertebak, ditampilkan bagian yang lain, matanya. Lama-lama makin jelas, oh ini pasti wajah si itu, gitu. Kenapa kita bisa menebak dengan beberapa clue? Karena memang pikiran kita mempunyai ingatan dan memori yang berkaitan dengan apa yang pernah kita kenal. Demikian juga halnya dengan tebak nada. Seringkali dengan 3 nada. Langsung bisa ketahuan lagunya apa gitu. Tapi ada yang perlu 5. Nah, baru ketahuan. Jarang yang satu nada, tuing, langsung tahu lagunya. Wah, itu hebat sekali karena semua lagu itu mulai dengan satu nada. Bisa nada, tergantung nada dasarnya. Tapi sangat sulit kalau satu nada. Kita perlu menunggu sesuatu itu sampai matang dan jelas, baru kemudian kita bisa menebaknya dengan sangat tepat. Dalam hidup kita juga seringkali seperti itu. Terlalu cepat mengambil kesimpulan bisa keliru. Apalagi hanya dengan satu nada. Wah, kemungkinan besar keliru sangat tinggi. Karena memang kemungkinannya begitu terbuka. Itu berarti kita terlalu cepat menghakimi. Dan keputusannya bisa jadi keliru di ujung. Kita juga seringkali melukis atau menyaksikan orang yang melukis dan direkam dari titik awal, stroke pertama sampai akhir. Dan kemudian pada akhirnya kita terkejut, wah gambarnya jadi indah sekali. Tunggu sampai matang, itu penting. Sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan sangat tepat. Kita seringkali terlalu cepat mengambil kesimpulan. Dan itu bisa membuat kita kehilangan banyak kesempatan. Kita bisa salah mengambil keputusan, bisa juga kemudian kehilangan kedalaman ketika kita terlalu cepat menghakimi. Termasuk ketika kita mengalami banyak peristiwa, terutama peristiwa yang nampaknya negatif. Kita jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Itu hanya akan membuat kita lebih khawatir. Tunggu dulu sampai semuanya matang. Semuanya menjadi jelas. Sehingga kemudian ternyata kita mengetahui solusi yang tepat untuk persoalan yang kita alami. Tapi memang dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan juga keyakinan bahwa di dalam setiap peristiwa hidup kita, Roh Kudus itu bekerja, Tuhan itu bekerja. Kita perlu sabar saja, menunggu dengan sabar dan terus mengamati. Terus sabar dan sadar. Refleksi, melihat gambar secara keseluruhan. Dan kemudian menimbang-nimbang. Pelan-pelan dalam keyakinan bahwa Tuhan juga terlibat dalam peristiwa kita. Apa yang nampaknya rumit sekali, ketika gambarnya menjadi lebih jelas, oh ternyata itu. Sehingga saya lebih mengerti dan kemudian bisa mengambil keputusan dengan tepat. Bahkan kita bisa belajar banyak hal dari proses yang sabar dan tekun itu. Firman Tuhan sendiri mengatakan, kalau ada lalang di antara gandum dan tumbuh bersama, jangan mencabut lalang itu dulu. Tunggu sampai masak. Ketika matang, ketahuan mana yang lalang, mana yang gandum. Dan itu lebih mudah mengambilnya.
Tetapi ketika awal tumbuh, waduh mirip sekali itu antara lalang dan gandum. Bisa-bisa kita salah mencabut, gandum malah dicabut. Maka penting dalam menghadapi peristiwa hidup kita, sabar, tekun, setia, tetapi sadar. Terus mengikuti proses yang sedang terjadi dan bertanya, apa kehendak Allah dalam peristiwa ini? Apa yang nampaknya negatif bisa menjadi positif. Peristiwa Tuhan Yesus sendiri, kalau kita tidak menunggu sampai matang, waduh, bisa jadi itu adalah peristiwa kegagalan paling tragis. Kalau kita kemudian hanya sampai pada Yesus yang wafat di kayu salib, dan kemudian kita kecewa, seperti dua murid dari Emmaus yang kemudian pulang kampung dengan hati sedih, wah itu kegagalan yang tragis. Seperti juga Yudas Iskariot yang kemudian mengambil kesimpulan sendiri, waduh gagal total, saya salah, tidak bisa diperbaiki, ternyata Tuhan saya mati. Wah, lalu kecewa dan bahkan bunuh diri. Tetapi kalau menunggu sampai akhir, tidak lama kemudian ternyata kematian bukan akhir, tapi kebangkitan. Nah, kalau kemudian peristiwa Yesus dilihat dalam keseluruhan gambar secara penuh, itu adalah peristiwa kemenangan. Peristiwa cinta yang mengalahkan kematian, menganugerahkan kehidupan. Kematian dikalahkan oleh cinta tanpa batas yang dijalankan oleh Tuhan dalam diam. Memanggul salib, menuju ke Golgota dalam keheningan, menyerahkan diri dalam kematian, dan kematian itu kalah. Dia dibangkitkan dan hidup mulia bisa menganugerahkan kehidupan kepada semua orang sebagai tebusan atas dosa kita. Kalau kita sabar menunggu sampai gambar yang penuh dan utuh itu kelihatan, sampai lalang dan gandum itu ketahuan mana yang menghasilkan buah dan mana yang tidak, maka cara pandang kita bisa menjadi lebih jernih, keputusan kita menjadi lebih tepat. Maka jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan, termasuk terhadap peristiwa negatif yang sedang kita alami. Bisa jadi ujung-ujungnya kalau kita sabar, tekun, dan setia, apa yang nampaknya negatif menjadi blessing in disguise. Bukan hanya peristiwa kematian, tetapi peristiwa kebangkitan. Itu adalah gambar peristiwa Yesus secara penuh dan utuh. Bisa jadi kita juga seperti itu. Karena itu Tuhan juga mengatakan, yang terdahulu bisa jadi yang terakhir. Yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Maka Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 12 mengatakan, sabarlah dalam kesesakan, tekunlah dalam doa, dan bersukacitalah dalam pengharapan. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan, tetapi percaya bahwa dalam setiap peristiwa hidup kita, Tuhan itu terlibat di dalamnya. Tunggu sampai semuanya matang. Kemudian kita bisa melihat dengan sangat jernih dan mengambil keputusan dengan tepat. Dan biasanya Tuhan itu tidak tinggal diam. Hidup Anda dan saya sendiri sudah menjadi bukti. Kalau Anda bisa bertahan sekarang ini, itu karena kita sudah melalui banyak peristiwa dan terbukti bahwa Tuhan terlibat sehingga kita bisa mengatasi segalanya. Maka kalau sekarang Anda dalam situasi sulit sekali, sabar, tekun dalam doa, sabar dalam kesesakan, dan tetap penuh sukacita dalam pengharapan. Karena Tuhan selalu menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan, sehingga kita tidak harus cepat-cepat mengambil keputusan, tidak boleh cepat-cepat menghakimi, apalagi kemudian menjadi putus asa. Sabar, tekun, setia, dan percaya. Tuhan tetap terlibat. Tunggu sampai semuanya matang. Kita akan belajar banyak, mendapat gambar yang lebih jernih, dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Dan kita juga bisa merasakan sukacita dan kesetiaan Tuhan mencintai dan menemani kita.
Maka saudara-saudari terkasih, sabar, tenang, tekun, terus berharap, dan handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.